Perpindahan Federasi Kevin Dick disetujui FIFA, langsung terbang menuju Jakarta. Vietnam kembali remehkan timnas Indonesia, ramal bakal dibantai Jepang. Detik-detik kedatangan pemain Airport bikin tak sabar fans Garuda. Stadion GBK dipastikan dalam kondisi prima, siap sambut selebrasi Nislet ala Tom Haye. Miss Hilkers dikabarkan absen saat timnas Indonesia lawan Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rumput Stadion GBK terlihat mulus jelang pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara umum, kualitas rumput terlihat sangat baik, warna rumput hijau cerah dengan tinggi yang seragam. Tidak terlihat ada bagian rumput yang gompal, rumput nampak tertanam dengan kuat. Selain itu, permukaan lapangan terlihat datar sempurna tanpa undakan. Drainase lapangan pun bekerja sangat baik. Sebab ketika turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi selama beberapa menit, tidak ada genangan di permukaan rumput. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan SUGBK sudah siap menggelar 2 pertandingan tersebut. Alhamdulillah, kondisi rumput saya rasa ini yang terbaik dari yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya yang tidak mudah. Tapi saya yakin Pak Dirut sangat serius dan kami PSSI sangat mengapresiasi, kata Erick Thohir. Sementara Dirut PPK GBK Rahmat Afif Kusumo mengatakan SUGBK sudah dalam kondisi maksimal. Ia bahkan menyebut rumput GBK siap digunakan untuk selebrasi Nislet ala Tom Haye. Pemain timnas bisa Nislet, kalau mau coba silahkan. Tapi dipegang dulu saja dan lihat seperti apa. Sudah lebih kuat sekarang, ujar Rahmadi. Lebih lanjut, Rahmadi menyampaikan pihaknya sudah melakukan serangkaian tes untuk memastikan kualitas lapangan sesuai dengan standar. Teknik pemasangan rumput juga diklaim sudah lebih modern. Media Vietnam kembali meremehkan timnas Indonesia jelang duel lawan Jepang. Mereka merasa timnas Indonesia tidak akan mungkin berhasil menaklukkan timnas Jepang. Seperti diketahui, 2 tim Asia tersebut akan saling bentrok dalam waktu dekat. Skuad Garuda dan Samurai Biru akan beradu kekuatan pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini tim Merah Putih memiliki sebuah keuntungan saat bertarung dengan Sang Raja Asia. Sebab anak asuh Sintayong akan bersatu sebagai tim tuan rumah. Duel tersebut akan dilangsungkan di Stadion GBK Jakarta pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Namun satu sebagai tuan rumah dirasa tidak akan banyak berarti untuk Tom Haye dan kawan-kawan. Hal itu diungkapkan oleh salah satu media asal Vietnam yakni Soha.vn. Dalam laporannya, media tersebut mengatakan ada perbedaan level yang sangat jauh antara Indonesia dan juga Jepang. Mereka bahkan sangat yakin skuad Garuda bakal dibantai habis-habisan oleh timnas Jepang. Jelas saat ini, tim Sultan Hajime Mariyasu merupakan tim terbaik di kawasan benua kuning. Mereka kini menempati peringkat ke-15 ranking dunia FIFA. Sementara timnas Indonesia berada di peringkat ke-130 dunia. Pada laga kelima, Indonesia akan melakukan laga sulit melawan Jepang. Indonesia berpotensi dibantai, tulis Soha.vn. Tak hanya itu, timnas Jepang juga unggul dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dari segi kualitas para pemainnya. Saat ini Samurai Biru diisi oleh para pemain yang berkarir di kompetisi papan atas Eropa. Pemain FC Copenhagen yakni Kevin Dick resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengambil sumpah WNI. Hal itu dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark pada Jumat 9 November 2024. Dengan begitu, pemain FC Copenhagen tersebut kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kendati demikian, masih ada satu proses yang harus dilalui Kevin Dick untuk bisa benar-benar bermain untuk timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Namun kabarnya proses itu sudah beres dilakukan, dan Kevin Dick sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dick sendiri dipastikan akan bergabung dengan skuad Garuda dan bakal bersiap terbang ke Jakarta. Kehadiran Kevin Dick jelas sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Apalagi saat ini Garuda tengah berjuang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, timnas Indonesia akan melawan Jepang dan juga Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Laga tersebut akan dimainkan pada tanggal 15 dan juga 19 November 2024. Jika melihat jarak waktu, sulit tampaknya Kevin Dick bisa debut saat melawan Jepang. Sehingga peluang terbesar Kevin Dick bersagam timnas Indonesia adalah saat melawan Arab Saudi. Dalam pengambilan sumpah WNI yang digelar oleh Kemenkumham Republik Indonesia di Kopenhagen itu, bukan hanya Kevin Dick saja, tetapi ada juga 2 pesepak bola putri keturunan Indonesia yang juga masuk proses naturalisasi. Kedua pemain tersebut bernama Estella Requel dan juga Noah Johanna Cornelia. Kevin Dick sendiri merupakan pemain sepak bola FC Copenhagen, kelahiran Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia. Demikian juga dengan Estella dan juga Noah Johanna. Keduanya adalah pemain sepak bola putri, kelahiran Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia. Para pemain timnas Indonesia bakal berkumpul di Jakarta untuk melakoni 2 laga kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Kedua pertandingan itu dimainkan di Stadion GBK Jakarta pada tanggal 15 dan juga 19 November 2024. Para pemain timnas Indonesia nampaknya sudah mulai berkumpul. Bahkan ada beberapa pemain import yang sudah tiba di Jakarta. Di antaranya itu Martin Paes serta Justin Hubner yang sudah berada di perjalanan menuju Indonesia. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta sebelum November nanti, kata manajer timnas Indonesia Sumarji. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong telah memanggil 27 pemain, yang terdiri dari 11 pemain merumput di Liga 1 dan 16 pemain yang bertanding di luar negeri. Kemungkinan pemain-pemain yang akan bergabung tepat waktu adalah para pemain di Liga 1. Persija Jakarta diperkuat 3 pemain timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan terlambat bergabung karena mayoritas klub mereka masih bermain, yang mana klub mereka memainkan pekan terakhir sebelum jeda internasional pada Sabtu 9 November 2024 dan Minggu 10 November 2024. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, Jais dan kawan-kawan mengumpulkan 3 poin guna menduduki peringkat kelima klasemen grup Z dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Cina sebagai juru kunci. Indonesia terpaut 2 poin dari Bahrain, Arab Saudi dan Australia di peringkat 4-2. Selain itu, skuad Garuda juga berselisih 7 poin dari Jepang di puncak klasemen. Tim peringkat 1 dan 2 lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat ketiga dan juga keempat masuk putaran keempat. Tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Harapannya semoga timnas Indonesia bisa meraih maksimal dan tentu bisa meraih 6 poin dari 2 laga tersebut. Raihan poin itu sangat penting bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, baik sebagai peringkat 1 dan 2 ataupun peringkat 3 dan keempat untuk lolos ke ronde keempat. Maka dari itu, Sintayong harus benar-benar putar otak agar timnas Indonesia bisa benar-benar bisa menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi, dan bahkan bisa mengalahkan mereka. Kabar buruk dikabarkan menimpa timnas Indonesia. Ya, Miss Hilgers tidak bisa memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan Miss Hilgers mengalami cedera serius. Bek 23 tahun itu menderita masalah pada hamstringnya. Akibatnya Miss Hilgers bakal absen ketika timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion GBK dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Miss Hilgers juga tidak bisa bermain saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di SUGBK dalam laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Miss Hilgers mengalami cedera hamstring ketika membela FC Twente. Kejadian itu terjadi saat berhadapan dengan Willem II di Liga Belanda pada 2 November 2024 lalu. Tentu dengan cederanya beberapa pemain, Miss Hilgers kemarin di pertandingan terakhir bersama dengan FC Twente ada hamstring. Sepertinya tidak akan memperkuat timnas Indonesia, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Dengan absennya Miss Hilgers, maka jumlahnya berkurang menjadi 26 pemain. Erick Thohir tengah mengupayakan Kevin Dick untuk bisa membela timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang. Baik FC Copenhagen di Denmark itu masih merampungkan proses naturalisasinya. Sebagai fans Garuda, tentu kita berharap
Semoga Miss Hurkes bisa pulih dan bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Seperti diketahui, tenaga dari Miss Hurkes sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia bakal menghadapi tim kuat Asia, yakni Jepang dan juga Arab Saudi. Terlebih skuad Garuda ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, baik dengan cara lolos dari peringkat 1 dan 2 ataupun lolos ke ronde keempat dengan finish di peringkat ketiga dan juga keempat. Untuk mencapai target itu, maka Sintayong perlu putar otak. Dia harus benar-benar bisa meramu skuad Garuda agar bisa menang saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi.